Most تحكي كمان ميلود كاتليك. Vil ekki flytja. Film dimulai dengan Ari, seorang pria muda yang tinggal bersama ibunya Kristin di Reykjavik, Islandia. Ari yang tampaknya merasa terasing dari kehidupannya di kota besar, memulai cerita dengan perasaan kebingungannya, kesepian dan kerinduan akan hal-hal yang lebih stabil dalam hidupnya. Namun kondisi kehidupan di Reykjavik berubah setelah Kristin ibu Ari memutuskan untuk mengirimnya tinggal bersama ayahnya John di pedesaan Islandia. Keputusan ini dipicu oleh masalah yang dihadapi oleh ibu dan anak tersebut dalam hubungan mereka. Ari merasa bahwa ibunya tidak benar-benar mengerti dirinya dan ia pun tidak merasa sepenuh nyaman di rumah ibunya. Setelah perjalanan yang panjang, Ari tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa tersebut sangat kontras dengan kehidupan kota Reykjavik yang penuh aktivitas. Ayah Ari, John, adalah seorang pria yang keras, tertutup dan sedikit menanggapi dengan acuh tak acuh terhadap kedatangan anaknya. Di sini, Ari merasa lebih terisolasi lagi, terjebak antara ketidakmampuan untuk berhubungan dengan ayahnya dan perasaan kehilangan rumah yang ia tinggalkan. Ja, nú búum við hér. Já. Borðið hjá mömmu klukkan 7. Ó, elsku drengurinn. Sjáðu. Æ, Hari itu Ari dan ayahnya diundang untuk makan malam di rumah neneknya. Dalam percakapan, John memberitahu Ari kalau ia telah berbicara dengan seorang pria, Didi, pemilik usaha ikan, untuk mempekerjakan Ari di perusahaannya. Keesokan harinya, Ari mulai bekerja di gudang penampungan ikan bersama Didi. Hai. Kok ég trúir ekki? Lalu saat berjalan pulang, Ari bertemu seorang wanita, Lara, dan pacarnya Einar. Lara sebenarnya telah mengenal Ari karena Ari pernah semasa kecil tinggal di desa ini bersama kedua orang tuanya sebelum mereka bercerai. Það er Einar, kærasti minn, Ari, æskuvinur minn. Við sjáumst. Já. Malam itu Ari dan ayahnya memiliki percakapan yang canggung karena sudah lama mereka tidak bertemu. Dan John mencoba mencairkan suasana untuk mengajak Ari berburu di laut yang pernah mereka lakukan sejak Ari masih kecil. Keesokan pagi sebelum Ari pergi bekerja, ia berpapasan dengan seorang wanita tua bernama Vera yang sering kumpul untuk berpesta di rumah ayahnya. Maklumlah, karena John tinggal sendirian, jadi kebiasaan berkumpul di rumah dengan teman-temannya itu sudah menjadi hiburannya. Ari mulai berteman dengan rekan kerjanya bernama Basi yang mengajak Ari untuk bergabung di sebuah pesta pinggir pantai bersama anak-anak muda di desa itu. Saat sedang menikmati suasana pantai, Ari memperhatikan Lara berjalan tidak jauh dari tempat kumpul. Ari berdiri untuk mengikuti Lara, namun terkejut menemukan Lara sedang duduk di dalam kontainer. Einar melihat hal itu, ia menjadi marah dan menghajar Ari karena menduga Ari dengan sengaja menguntit Lara. Basi berusaha menenangkan Einar dan menasihati Ari untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah pesta selesai, Ari ditemukan pusing dan tertidur sendirian. Seorang wanita membantu membopong Ari ke rumah, tapi malah John memarahi wanita itu. Tidak lama John diceramahi sang nenek karena menganggap John tidak memberi contoh yang baik untuk putranya. Þessi meimingaskap og sjálfsvorkunn. Þú ert að vera honum fyrirmynd. Sýndu nú manndóm. Ari yang merasa bosan dengan kehidupannya, ia pergi ke rumah lama mereka yang sekarang tidak lagi dihuni karena alasan bank telah menarik rumah itu sebagai jaminan pinjaman. Di sana Ari menelpon ibunya memberitahu bahwa dia tidak lagi ingin tinggal bersama ayahnya. Namun ibunya tampak tidak ingin Ari kembali lagi ke ibunya. Mungkin dengan alasan kalau ibunya kini telah menikah dengan pria yang lain yang tidak ingin adanya kehadiran Ari di rumah tangga mereka. Nei! Nei! Beberapa waktu kemudian, nenek ditemukan meninggal dunia. Kehilangan sang nenek membuat Ari menjadi frustasi. Lalu Lara datang untuk memberi semangat kepada Ari dan memeluknya.
Di momen ini tampak tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Namun Ari yang masih merasa malu berlari pergi karena menyadari kalau Lara masih memiliki kekasihnya Einar. Keesokan harinya Ari dan ayahnya pergi untuk pemakaman sang nenek. Af jörðu ertu komin og að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprís. Sejak kematian sang nenek, Ari hanya memilih untuk mengurung dirinya di kamar dan tidak ingin bergaul keluar rumah. Lalu datanglah Vera ke kamar Ari yang saat itu sedang berpesta dengan John dan teman-temannya. Vera menyampaikan belasungkawanya kepada Ari atas kehilangan sang nenek, memberi sedikit motivasi agar Ari bangkit dari kesedihan dan dapat menjalani kehidupannya. Menurut Vera bahwa Ari memiliki waktu yang panjang untuk membangun tangga mimpinya dan dapat memiliki masa depan termasuk tidak memiliki istri yang jelek seperti dirinya. Pandangan Vera membuat Ari berkomentar bahwa Vera tidak jelek. Vera kagum dan menyadari bahwa ada kemiripan di antara mereka. Ada rasa yang tersembunyi dan ada signal yang dapat menghubungkan antara bumi dan langit. Mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan paginya Ari terbangun dan ingin pergi. Tapi sebelum pergi, ia melihat penampakan yang aneh. Kalau Vera juga bersama ayahnya. Marah, Ari akhirnya pergi untuk menemui Basi dan Ana. Laura, kata Lara! Tidak lama Ari, Basi dan Ana melihat Lara yang lari menghindari pengejaran Einar. Ana menjelaskan pada Basi dan Ari bahwa Lara sebenarnya tidak mencintai Einar dan lagi pula hubungan mereka tidak terlalu jauh. Mendengar hal itu memotivasi Ari untuk mendapatkan perasaannya Lara. Ari kemudian pulang ke rumah menghindari panggilan ayahnya. Ia memasuki kamar, namun ayahnya memanggil Ari keluar dan dengan sangat marah Ari mengomentari ayahnya yang selama ini tidak peduli dengan dirinya. Bahkan ulang tahunnya pun tak pernah dirayakan. Och jag såg inte skammas min för att vara sonen din. Keesokan paginya Ari akan pergi. Ayahnya tampak telah berubah dan menyadari semua kesalahannya. Ari yang masih kesal akan pergi namun menemukan sebuah sepeda baru yang dibelikan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun dan permohonan maafnya. Ari kemudian pergi menemui Basi dan Ana. Di sana mereka melihat Einar yang menunjukkan amarahnya di hadapan Lara dan membawa pergi salah satu wanita karena telah memutuskan hubungannya dengan Lara. Basi mendorong Ari untuk menemui Lara karena menurutnya Lara tidak lagi bersama Einar. Basi dan Ana mengajak Ari dan Lara pergi berpesta di bar lokal. Selama pesta, Ari yang pusing termasuk Lara membuat mereka terbaring tidur. Namun setelah pagi itu Ari terbangun dari tidur dengan masih kondisi tidak sadar lalu menemukan pandangan yang membuat dirinya menjadi bersedih, di mana ia melihat Lara sedang bersama pria lain. Tak ingin Lara mengetahui apa yang ia tahu, Ari akhirnya mengantar Lara untuk pulang. Sebelum berpisah, Lara bertanya apakah Ari akan menemuinya malam ini. Dengan canggung, Ari menyetujuinya. Lalu Ari tiba di rumah menemukan ayahnya yang tertidur di sofa. Ia membaringkan tubuhnya di dekat ayahnya dan menarik tangan ayahnya untuk memeluknya. Seolah-olah ia baru menemukan kedamaian dan kasih sayang yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.